dinyalakan. Mohon maaf, karena untuk mempersingkat waktu, jadi Mars nya dilanjut agenda acara selanjutnya, yaitu pengarahan dari Bapak Dekan, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Nur Ali MPD. Kami persilahkan. Pak Wakil Dekan 1. Mohon maaf karena Bapak Dekan belum hadir. Kami persilahkan untuk Bapak Muhammad Walid MA untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Monggo. Cek, halo, cek. Ya, suaranya baik, sangat ya, jelas, Bapak. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mu'abdi. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kepegawaian, Bapak Profesor Dr. Haji Nur Ali MPD, yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi PPG beserta Pak Sekretaris, ya, Pak Dr. Miftahul Syai'at, MSI. Yang saya hormati teman-teman pengelola PPG secara keseluruhan, para dosen, dan tak lupa yang berbahagia Bapak Ibu sekalian peserta PPG Batch 2 di tahun 2023 ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kru dari PPG Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan luar biasa, ya. Walaupun di tengah-tengah kesibukan untuk mengelola Batch 1, tapi tidak lupa untuk mempersiapkan dengan baik pula kegiatan PPG Batch 2. Ini semua semata-mata agar pelaksanaan PPG Batch 2 ini selalu jauh lebih bagus daripada Batch 1. Karena pengelolaan yang baik tentunya akan menghasilkan yang baik pula. Kalau pengelolaannya kurang dipersiapkan dengan baik, maka hasilnya pun juga biasa kurang memuaskan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Profesor Dr. Samsul Ulum dan kawan-kawan yang telah menyiapkan acara dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta PPG Batch 2 yang ikut ini sudah sebanyak kurang lebih, ya, 655. Walaupun acara ini kemasannya memang agak sedikit mendadak, ya, karena memang segalanya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan sematang-matangnya, namun ada saja kekurangan yang ada. Namun dengan persiapan yang sangat mepet tersebut, ternyata para mahasiswa kita tetap bisa aktif, dan dengan angka yang demikian banyak berarti mereka memiliki tanda-tanda untuk serius kegiatan PPG ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, PPG ini banyak yang mengatakan bahwa ini merupakan benteng terakhir, ya, bagi penciptaan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh para pakar ahli bahwa pendidikan kita ini kan tidak bagus-bagus amat begitu, ya, tapi jelek juga tidak, gitu, ya. Nah, salah satu yang menjadi kendala dari peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia itu ada pada profesionalisme guru. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu guru tersebut. Baik itu melalui pelatihan, in-job training, maupun dalam bentuk sertifikasi guru ini. Sertifikasi ini bukan kemudian semata-mata
dalam meningkatkan mutu guru, tapi juga dalam upaya untuk merealisasikan bahwa syarat sebagai seorang pendidik itu harus memiliki sertifikat pendidik. Sehingga tidak boleh ada pendidik kita yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Oleh karena itu, pemerintah dengan segala upayanya untuk meningkatkan guru itu, diantaranya melalui program kegiatan pendidikan profesi guru ini. Dengan harapan bahwa pendidikan profesi guru nanti akan diikuti oleh seluruh komponen guru yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kegiatan ini akan kita lakukan secara bertahap, kurang lebih 3 sampai, kalau nggak salah sekarang itu sudah masuk kategori K2 ya. Oh, masih gabungan ya, K1 dan K2. Nah, ini terus kita improve ya, agar kemudian kegiatan PPG ini mampu menciptakan para guru yang memang diidam-idamkan ya oleh para siswanya. Karena guru yang diidam-idamkan itu nanti akan menjadikan guru itu disukai. Guru itu disukai, maka pembelajaran akan menjadi lebih baik, lebih menyenangkan, dan lebih bisa diterima oleh anak didik kita. Perbaikan-perbaikan dari tahun 2018, 2019, ya kemudian sekarang masuk ke 2023, sehingga ada istilah kategori 2, sekali lagi itu semua dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan guru yang dicita-citakan oleh undang-undang, yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Dengan guru yang bermutu itulah kemudian pendidikan kita akan menjadi bermutu, ya, akan menjadi lebih baik. Karena efek daripada PPG ini kita harapkan tidak hanya mutu guru yang meningkat, ya, tapi juga HR guru juga meningkat. Ini memang sebuah konsep yang selalu berkorelasi antara kinerja dengan kesejahteraan. Oleh karena itu kita berharap semuanya Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan PPG di tahun 2023 khususnya batch yang kedua ini kita ikuti dengan sangat serius, namun santai ya, jangan terlalu tertekan. Sebagaimana kata Pak Sekjen itu jangan lupa bahagia, begitu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, PPG ini Bapak Ibu nanti akan menerima banyak kegiatan-kegiatan ya, baik itu yang sifatnya dalam refreshment dari apa yang pernah Bapak Ibu alami, ya, di-refresh lagi dalam istilah namanya pendalaman materi gitu ya. Pendalaman materi, nanti Bapak Ibu kurang lebih 1 bulan akan menerima materi tersebut ya, materi-materi baik yang sifatnya pedagogis maupun yang profesional akan kita berikan dampingan-dampingan sehingga Bapak Ibu tidak lupa apa yang dulu pernah dipelajari ya. Kemudian yang berikutnya nanti ada kegiatan lokakarya. Kalau tidak salah lokakarya nanti ini sudah akan merupakan versi baru Pak ya. Jadi memang sejak batch 1 ini kita sudah melaksanakan lokakarya versi baru. Versi baru itu kita akan mengeksplor apa itu kurikulum Merdeka dengan berbagai macam aspek dan variannya. Kemudian yang terakhir nanti ada kegiatan PPL. PPL karena ini merupakan gabungan atau lanjutan dari kegiatan lokakarya di bagian kedua, maka nanti yang kita PPL-kan pun juga merupakan bentuk-bentuk dari kurikulum Merdeka yang tahun 2024 nanti sudah harus berjalan pada semua lini pendidikan. Ya. Nah, tiga kegiatan utama itu nanti saya berharap Bapak Ibu semuanya mengikuti dengan serius ya, dengan seksama, fokus, Pak ya, fokus. Kalau perlu, kalau memang madrasahnya sudah banyak gurunya, ya kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah mulai dikurangi, Pak. Jangan sampai kesempatan yang baik ini Bapak Ibu sia-siakan ya. Sekali lagi kita sudah izin sebenarnya kepada para kepala sekolah agar Pak ya, kegiatan PPG ini diutamakan ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi senyampang, kalau memang masih bisa ditinggalkan, tolong kegiatan di madrasah atau di sekolah itu kemudian dikurangi, jangan ditinggalkan sama sekali, dan kita fokus kepada kegiatan-kegiatan PPG ini. Sekali lagi harapan kita Bapak Ibu, PPG yang kita kelola dengan serius ini Bapak Ibu bisa mengikuti, dan di akhir nanti Bapak Ibu akan ditunggu dengan kegiatan UKM PPG, baik dalam bentuk UKIN maupun dalam bentuk UP PPG. Nah, kalau Bapak Ibu serius, fokus, konsentrasi pada kegiatan PPG yang akan kita laksanakan kurang lebih selama 5-6 bulan,
ini untuk kategori 2 ya, dan yang 3 bulan untuk kategori 1. Ini insya Allah UKM PPG baik UKIN maupun UP akan bisa kita ikuti, akan bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya, dan tentunya harapan kita bersama dari jumlah kurang lebih 700 peserta PPG nanti, kita berharap semuanya lolos ya. Lolos dan lulus ya. Tidak ada yang nyantol sama sekali. Nah, kelulusan dan kelolosan Bapak Ibu dalam UP PPG maupun UKIN PPG ini tentunya akan sangat membantu kita untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi kelulusan dan kelolosan Bapak Ibu pada ujian UKIN maupun UP nanti bukan hanya kepentingannya untuk Bapak Ibu sendiri, tapi kepentingannya adalah untuk lembaga kita, untuk madrasah kita, untuk sekolah kita, untuk pendidikan kita yang ada di Indonesia. Sekali lagi, semoga dilancarkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak Ibu semuanya lolos dan lulus di kegiatan PPG ini. Nah, dengan keinginan dan niat yang demikian, marilah acara orientasi mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2, baik yang mengikuti kategori 1 maupun kategori 2 nanti, marilah kita buka bersama-sama dengan baca Ummul Kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Demikian sedikit kata saran dari saya, semoga membantu Bapak Ibu untuk memahami pola PPG secara keseluruhan dan membantu Bapak Ibu untuk semangat ya untuk mengikuti kegiatan PPG ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahannya, sangat bermanfaat untuk kita. Tentunya nanti akan memperkuat semangat mengikuti PPG di batch 2 tahun 2023. Acara selanjutnya yaitu doa penutup kepada Bapak Dr. Abdul Zakir, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua, baik dari segi prodi dan utamanya dari segi mahasiswa, dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan PPG ini dengan baik dan lancar, dan kemudian dinyatakan lulus menjadi guru yang profesional. Kita berdoa semoga dalam kegiatan ini, baik dari panitia maupun dari peserta, senantiasa sehat walafiat, tidak ada halangan dan rintangan, bahagia semua, baik keluarga dan baik dari keluarga dan kerabat kita. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighna bi asrul ghayat min jamil khairat wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa kullabana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa min asyarri wa ahlil dhair. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi syamsika wa kama rahmatana ba'da barakati ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhumah wa la taj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala mana syawiyan wala makruma.
اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، وامسح على وجوه أعدائنا وامسحهم على ما كانت يعتبرون المغضي والمجيء إلينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak. Akhir kata kita sampai pada akhir bukaan. Mohon maaf jika ada mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada materi selanjutnya, yaitu materi 1 tentang budaya akademik di lingkungan perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Samsul Ulum MA. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, sekaligus Ketua LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Nur Ali MPD, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Muhammad Walid MA, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Abdul Basit MSI, Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Marno MPD, Bapak Sekretaris Prodi, Bapak Miftahul Syai'an, kemudian Bapak tim akademik BPG, Bapak Galih Puji Mulyoto, MPD, Bapak Ibu pengelola yang saya hormati, dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta atau mahasiswa baru PPG BED 2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita, memberi nikmat kesehatan sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul walaupun melalui Zoom. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Bapak Ibu peserta PPG yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan selamat datang, selamat berbahagia, selamat menjadi mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai mahasiswa PPG BED 2 kategori 1 dan 2 2023. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwasanya kami pengelola PPG ini baru kemarin ya mendapat informasi bahwasanya akan datang mahasiswa baru yang ikut kategori ikut BED 2 ini, kategori 1 dan 2. Kemudian tadi malam baru nama-nama mahasiswa itu kami peroleh, dan informasi berikutnya adalah besok itu sudah kuliah, begitu awalnya. Sehingga kami pengelola PPG, segenap pengelola PPG berjibaku untuk mengupayakan bagaimana pelaksanaan perkuliahan besok itu bisa siap, gitu ya. Dan baru saja ada informasi bahwasanya perkuliahan PPG insya Allah dilaksanakan tanggal 24 Agustus, ya, tidak tanggal 21.
Dikarenakan LPTK yang lain itu perlu persiapan, kurang lebih ada sekitar 40-50 LPTK seluruh Indonesia. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan untuk junjungan kita besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai mahasiswa baru, ya, peserta PPG, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui apabila menjadi mahasiswa PPG ini. Walaupun PPG ini tidak lama dilaksanakan, kurang lebih kalau kategori 1 itu adalah 4 bulan maksimal, sekaligus pengukuhannya atau wisudanya. Kalau kategori 2 itu sekitar 6 bulan. Ya. Dan 4 bulan ataupun 6 bulan itu perlu disiapkan dengan sungguh-sungguh. Karena waktu itulah yang menentukan Bapak Ibu semuanya berhasil atau lulus tidaknya mengikuti PPG ini. Itu terbukti bahwa Bapak Ibu seluruh Indonesia, ya seluruh Indonesia itu belum ada sampai sekarang yang lulus 100%. Ya. Alhamdulillah kita ini termasuk 3 besar yang memiliki tingkat kelulusan tertinggi. Kami harapkan Bapak Ibu di batch 2 ini bisa tetap mempertahankan peringkat kelulusan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini ya untung-untung bisa 100%. Karena itulah perlu disiapkan sejak awal. Perlu Bapak Ibu sebagai mahasiswa PPG. Bukan sekedar saya tercantum sebagai peserta PPG, sehingga sekedar ikut Zoom, kemudian sekedar mendengarkan, sekedar mengumpulkan tugas dan seterusnya. Bapak Ibu ini adalah resmi menjadi mahasiswa PPG. Yang namanya itu, yang nama Bapak Ibu itu sebagai bukti bahwasanya mahasiswa PPG itu akan tercantum di PD Dikti. Ya. Mahasiswa PPG ini adalah mahasiswa kalau kita lihat pada levelnya adalah level 7 ya, setelah S1 kemudian pendidikan profesi baru kemudian S2. Walaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah S2 tapi untuk mengukuhkan sebagai guru profesional ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai mahasiswa harus memiliki budaya akademik mahasiswa. Kita tahu apa budaya akademik itu. Kalau Bapak Ibu baca buku, ya, budaya akademik itu adalah mungkin gambaran, sosok, bentuk, struktur, proses pendidikan tinggi yang dapat dialami, dirasakan, dilaksanakan oleh jajaran sivitas akademika. Sebagai dosen, mahasiswa, sekaligus tendik, ya, untuk menyiapkan generasi yang mampu menjaga, membina, membawa rakyat Indonesia dalam kehidupan yang berkeadilan, sejahtera, dan bahagia. Ya. Dalam konteks PPG adalah proses pendidikan di perguruan tinggi berupa pengalaman yang dirasakan dan dilaksanakan oleh segenap jajaran sivitas akademik untuk dapat membawa, menyiapkan generasi, dalam hal ini adalah guru profesional, sehingga mampu membina, mendidik siswa-siswi di madrasah maupun sekolah masing-masing dan menghasilkan anak didik yang berkualitas tinggi. Bapak Ibu yang berbahagia,
ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika menjadi peserta PPG dalam menumbuhkan budaya akademik. Yang pertama adalah budaya literasi, ya, budaya keberaksaraan, budaya membaca. Dalam proses PPG ini, Bapak Ibu dituntut untuk mengkaji, membaca, memahami modul misalkan yang tersedia di LMS, ya. Apalagi perkuliahan ini dilakukan secara luring, bukan dilakukan secara daring, bukan luring. Maka proses membaca, dalam hal ini literasi, harus terus-menerus dilakukan. Bapak Ibu akan sering melakukan resume, ya, sering menjawab soal-soal, sering kemudian berdiskusi, ya, secara tertulis. Nah, maka budaya literasi ini perlu Bapak Ibu tekankan, apalagi dalam konteks sebagai mahasiswa PPG. Bukan hanya membaca pada LMS, bahkan di WA Group, segala informasi apapun harus rajin Bapak Ibu membuka WA Group PPG ini. Yang kedua adalah ada budaya berpikir akademik, ya, berpikir yang logis, rasional, kemudian taat azas, kemudian memiliki etika akademik yang intinya adalah menjaga kejujuran dan integritas. Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa demikian? Dalam proses PPG ini akan banyak tugas, ya, tugas karena sebagai mahasiswa tugas lokakarya, apalagi di lokakarya, maka integritas sebagai mahasiswa itu harus dijaga. Integritas dan kejujuran, contoh kecil dalam mengumpulkan tugas-tugas itu adalah benar-benar karya Bapak Ibu sendiri. Kami tidak mungkin menelusuri sampai di rumahnya Bapak Ibu. Ini tugasnya siapa, tetapi kejujuran dan integritas Bapak Ibu dalam melaksanakan proses PPG ini adalah menentukan kelulusan Bapak Ibu. Ketika kejujuran itu tidak dijaga, maka itu akan rugi, ya, rugi untuk dirinya sendiri dan sekaligus rugi pemerintah yang membiayai ini. Ada lagi berikutnya budaya akademik, membangun budaya akademik yang harus dijaga adalah budaya teknologi. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam proses daring ini, mau tidak mau peserta PPG dituntut untuk terampil menggunakan teknologi. Sampai nanti Bapak Ibu bahkan membuat video, merekam, kemudian mengedit, ya, dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi kebiasaan dari setiap mahasiswa peserta PPG. Tidak sekali dua kali, tapi terus menerus. Bapak Ibu akan menyusun RPP misalkan. Setelah itu kemudian dijadikan PDF, kemudian dikumpulkan, kemudian kalau ada keliru diminta untuk merevisi, diedit. Itu dilakukan secara daring, Bapak Ibu. Mau tidak mau, maka harus familiar dengan teknologi. Ya. Bapak Ibu tidak usah khawatir bagi yang kemudian agak-agak gaptek begitu, nanti akan ada yang membimbing, ada yang membantu, sekalipun membantunya melalui daring, Bapak Ibu, ya. Yang terakhir adalah budaya lisan, budaya orality, ya. Nanti ketika diskusi, ketika Bapak Ibu menerima melalui daring perkuliahan dari beberapa dosen, Bapak Ibu persilahkan untuk saling berdiskusi, untuk menyampaikan pendapatnya dan seterusnya. Inilah budaya-budaya akademik yang
seharusnya Bapak Ibu miliki. Sekali lagi yang terakhir saya ucapkan selamat datang, selamat berhasil menjadi peserta PPG UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan berjalan dengan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami berharap Bapak Ibu bisa lulus 100% melaksanakan tugas PPG ini. Dan tolong dikondisikan tugas-tugasnya di madrasah. Kalaupun tidak bisa ditinggalkan 100%, dikondisikan dengan sebaik-baiknya, bekerja sama dengan madrasah maupun sekolah, bagaimana caranya pelaksanaan PPG yang Bapak Ibu jalankan ini berjalan dengan lancar. Jangan sampai mengganggu, kemudian berdampak terhambat kelulusan awal. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak apa yang telah disampaikan Bapak Ulum sebagai di PPG akan menambah wawasan yang luar biasa bagi peserta PPG BES 2 tahun 2023 yang nantinya bisa mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti kegiatan PPG dengan maksimal. Langsung saja untuk materi kedua yaitu pembelajaran PPG berbasis daring dan teknis penggunaan LMS oleh Bapak Galih Puji Mulyoto MPD, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ratna. Suara saya keras ya? Sudah jelas. Keras. Proksi dulu. Kira-kira masuk kelas apa dan dengan kesadarannya segera masuk kelas. Terima kasih, Pak Galih. Baik, terima kasih Mas Miftah, Sekretaris Prodi PPG yang tadi memberikan sedikit tambahan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah Bapak Ibu pada malam hari ini jumpa pertama kali ya setelah beberapa hari, tentunya mulai dari kemarin, hari ini Bapak Ibu berkomunikasi di LPTK, ada saya yang memberikan informasi, kemudian ada Bu Rizky juga yang memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan PPG. Baik, untuk pertama tentu saya izin untuk menyampaikan materi Bapak Dekan, Pak Wakil Dekan, ada Pak Walid di sini yang hadir, ada Bapak Kaprodi dan Pak Sekretariat. Dan jadi yang bergabung di Zoom pada malam hari ini ada juga Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu semuanya ya. Dan saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di mana Bapak Ibu nanti selama 4 bulan akan bersama dengan kami belajar bersama ya, dan tentu dengan harapannya semua yang bergabung di sini bisa menempuh pendidikan profesi dengan bahagia. Tentunya itu tadi pesan dari Mas Sekretaris Prodi yang juga disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1, bagaimana ketika menjalani PPG itu harus bahagia, itu kuncinya ya. Kalau kita tidak bahagia ya ketika menjalani PPG itu nanti akan terasa berat gitu ya, akan terasa wah tantangannya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan sosialisasi dan orientasi ini tentu beberapa hal perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang baru bergabung di grup bersama ya. Jadi Bapak Ibu ketika bertanya kepada saya atau membuka website PPG UIN Malang, di sana sudah ada grup dan sudah ada pengumuman. Bapak Ibu di sana nanti silahkan membaca surat edaran pengumuman ya, pengumuman dari kami yang di dalamnya ada nama-nama Bapak Ibu yang bergabung di LPTK UIN Malang. Dan Bapak Ibu perlu memperhatikan karena Bapak Ibu nanti ada kategori 1 dan ada kategori 2.
Jadi untuk Bapak Ibu yang kategori 1 dan kategori 2 itu nanti perkuliahannya sedikit berbeda dengan yang biasanya, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti menyimak informasi yang ada di grup. Di langkah pertama, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kaprodi, bahwa PPG kita yang semula direncanakan pada hari Senin, sehingga kami harus melembur ini selama 2 hari, melembur sampai malam untuk mempersiapkan. Sebenarnya secara teknis kita sudah siap, tapi dari Panitia Nasional baru saja habis maghrib tadi memberikan informasi bahwa pelaksanaan untuk kuliah di hari pertama diundur pada tanggal 24, kalau tidak salah, tanggal 24. Nah, untuk itu Bapak Ibu silahkan mempersiapkan diri. Yang pertama ada lapor diri, ya. Jadi untuk yang PAI yang sudah bergabung seharusnya, ya, mahasiswa yang kami terima itu adalah 558, sementara untuk madrasah sekitar 290. Nah, Bapak Ibu yang baru bergabung hari ini adalah Bapak Ibu dari madrasah. Ya, madrasah itu apa? Madrasah itu Bapak Ibu yang mengajar di MI, MTS, MAK, ya, dan MA atau madrasah aliyah. Nah, Bapak Ibu yang bergabung di madrasah itu mengampu rumpun akidah akhlak, fikih, ya, kemudian SKI, Quran hadis, guru kelas MI, guru kelas RA. Itu masuk ke dalam kategori madrasah. Karena masih banyak yang bingung, ya. Acuannya Bapak Ibu kalau pakai statika, ya, Bapak Ibu berarti adalah guru madrasah, ya. Nanti mapelnya nanti Bapak Ibu bisa melihat mapel PPG-nya di Simpatika. Itu berarti Bapak Ibu guru madrasah. Kalau Bapak Ibu guru PAI itu adalah Bapak Ibu guru yang mengajar di TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Jadi mohon dibedakan, ya. Jadi ada perbedaan nama dan istilah, ya. Jadi kalau kita menyebut Bapak Ibu guru PAI berarti Bapak Ibu guru PAI yang mengajar di jenjang TK, SD, ya, SMP, SMA dan SMK. Sementara Bapak Ibu yang madrasah itu adalah Bapak Ibu yang mengajar di RA, MI, ya, kemudian MTS, MA dan MAK dengan rumpun bidang studi akidah akhlak, fikih, SKI, ya, sejarah budaya Islam, kemudian bahasa Arab, kemudian guru kelas MI dan guru kelas RA. Jadi total ada 8 bidang studi. Jadi Bapak Ibu ini namanya bidang studi PPG, ya. Prodinya 1 yaitu PPG, tapi di dalamnya ada bidang studinya. Nah, Bapak Ibu itu bidang studi apa PPG-nya, ya. Keahliannya apa? Ada yang Bapak Ibu ini PPG-nya kemarin waktu pretest apa, ya. Pretestnya akidah akhlak berarti Bapak Ibu itu bidang studi akidah akhlak. Jadi mohon betul-betul dicermati kembali dan betul diingat supaya nanti tidak lupa, gitu, ya. Nah, setelah Bapak Ibu memahami itu, silahkan informasi yang ada di grup, ya, di grup WA bersama yang ada madrasah dan PAI, di sana sudah kami share berkaitan dengan pembagian kelas. Jadi ada lagi grup WA yang sudah per kelas, ya. Nanti di sana sudah ada wali kelas di dalamnya. Nah, wali kelas itu biasanya nanti Bapak Ibu bisa lihat adalah sebagai admin grup, ya. Jadi kalau admin grup itu adalah wali kelasnya. Nah, karena kita nanti sistemnya adalah daring, ya. Kita kuliah PPG itu daring, Bapak Ibu, tidak ada luringnya. Jadi selama 4 bulan Bapak Ibu akan kuliah daring, ya. Nah, mohon nanti disampaikan kepada sekolah, gitu, ya, disampaikan kepada keluarga kalau PPG-nya nanti kuliahnya daring. Jadi ada yang tadi dari Aceh, ada yang dari NTT, ada yang dari NTB, Kalimantan, ya, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, nanti disampaikan kuliah kita adalah daring. Maka nanti waktu, karena zona waktu yang berbeda, misalnya Bapak Ibu yang di Kalimantan, kemudian di Gorontalo, kemudian di Irian Jaya waktunya berbeda, maka Bapak Ibu perlu menyesuaikan waktu Indonesia Barat, ya. Jadi misalnya kita mengundang Zoom pukul 9 pagi, maka
waktu 9 pagi adalah waktu Indonesia Barat, ya. Jadi mohon disesuaikan dengan yang zona waktunya yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dan kategori 2 tahun 2023, mohon izin untuk melakukan share screen apa saja perkuliahan yang akan kita lakukan selama 4 bulan untuk kategori 1 dan 5 bulan untuk kategori 2. Jadi Bapak Ibu yang kategori 2 nanti durasi untuk kuliahnya itu lebih lama dibandingkan dengan Bapak Ibu kategori 1. Ya, jadi mohon nanti di surat edaran yang sudah kami share, ya, termasuk ada di link website, ya, di website kami sudah ada Bapak Ibu, nama Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu itu masuk kategori berapa? Kategori 1 ataukah kategori 2? Karena nanti kalau Bapak Ibu di kategori 2 tentu kuliahnya lebih lama sampai dengan Januari tahun 2023. Sementara untuk Bapak Ibu kategori 1 itu sampai dengan 31 Desember, tanggal 17 Desember, maaf, untuk kategori 1 sampai dengan 17 Desember 2023. Untuk Bapak Ibu kategori 2 itu sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Jadi selisih 1 bulan, ya, antara Bapak Ibu kategori 1 dan kategori 2. Berkaitan dengan pendidikan profesi guru, seperti apa yang disampaikan, mohon maaf ya, jangan telepon saya, ya, karena ini banyak yang telepon. Jadi mohon untuk tidak telepon, kalau misalnya ada pertanyaan silakan WA saja, ya, sampai habis saya nge-restart berkali-kali. Jadi mohon tidak telepon, tapi kalau menghubungi WA, ya. Kemudian Bapak Ibu, apa saja sebetulnya rangkaian perkuliahan kita 3 bulan dan selama 4 bulan itu sebetulnya apa saja? Nah, kalau kita melihat sebetulnya rinciannya untuk Bapak Ibu dalam ada 8 tahapan, ya, mulai dari tahapan pendalaman materi, kemudian tahap prakarya, tahap teaching, komprehensif, PPL, program induksi, ya, kemudian tryout dan KMPPG. Itu beberapa tahap yang nantinya itu masuk ke dalam mata kuliah, gitu, ya. Nah, hal ini memang bertujuan bagaimana kebijakan yang ditetapkan dalam PPG tahun 2023 yang tentu berubah, ya, bisa dikatakan 70%, ya, bukan 100%, tapi mungkin 70% lah dibandingkan dengan tahun 2022, termasuk di periode PPG di sebelum-sebelumnya, ya. Kalau kita sedikit mengingat cerita, ya, dulu ada yang namanya portofolio, gitu, ya, di awal-awal pelaksanaan PPG itu ada yang namanya portofolio. Kemudian berkembang sampai dengan adanya PLPG dan berubahlah dengan adanya PPG di tahun 2018, yaitu PPG secara luring, ya, jadi full luring di kampus atau di LPTK. Kemudian di tahun 2019 ada perubahan kembali dengan melaksanakan PPG secara blended atau secara campur, ya. Jadi ada yang luring di kampus, ada yang daring di rumah masing-masing atau di rumah. Kemudian PPG berubah di tahun 2021 karena adanya pandemi COVID, mengharuskan pelaksanaan PPG itu secara daring, ya. Jadi sampai dengan sekarang pelaksanaan PPG itu dilaksanakan secara daring. Nah, di PPG 2023 apa yang berubah, ya, apa yang baru di dalam PPG 2023, yaitu adanya integrasi dalam pembelajaran di PPG dibandingkan tahun 2022 itu berbeda. Nah, di tahun 2022 itu masih mengintegrasikan kurikulum 2013. Nah, sementara di PPG 2023 Kementerian Agama mengupayakan bagaimana kurikulum merdeka itu sudah masuk ke dalam kurikulum PPG. Oleh karena itu, perubahan-perubahan ini memang pada dasarnya bagaimana membentuk seorang guru profesional, ya. Guru profesional itu tentu memiliki bertakwa, ya, kemudian berakhlak mulia, penguasaan materi,
karakter, kepribadian, menginspirasi, menjadi teladan, penampilan mempesona, wibawa, dan seterusnya. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki dari seorang guru profesional. Guru profesional bukan hanya pengalamannya yang bertahun-tahun. Ya. Pak, saya sudah jadi guru bertahun-tahun. Kenapa susah sekali diberikan tunjangan? Ya. Jadi PPG itu bukan masalah hanya tunjangan, tapi berkaitan erat dengan bagaimana profesi seorang guru itu bisa diakui layaknya sebagai profesi seorang dokter. Ya. Jadi lulusan seorang profesi seorang guru itu bisa memiliki keahlian, memiliki teknik, gitu ya, kompetensi yang mencapai standar-standar yang ditentukan ya sebagai seorang profesi guru. Jadi seorang profesi guru itu memang nanti harus mempunyai keahlian khusus, di mana nanti kebijakan dari pemerintah, gitu ya, Bapak Ibu, di tahun 2023 ini adanya perubahan skema dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, di dalam edaran terbaru dalam Juknis nomor 115 tahun 2022, di mana pelaksanaan PPG tahun 2023 itu ada 2 kategori, sebetulnya 3 ya, tapi yang baru pelaksana 2. Jadi yang pertama itu ada PPG dalam jabatan kategori 1, ditujukan kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengabdi menjadi guru sampai dengan bulan Desember, ya, 31 Desember 2015. Jadi mulai dari tahun 2000 gitu ya, sampai dengan TMT-nya adalah Desember 2015 atau 31 Desember. Kemudian Bapak Ibu yang masuk kategori 2 itu adalah guru yang diangkat, ya, diangkat jadi guru. Entah itu GTT, pokoknya masuk di Dapodik, masuk di Siaga, masuk di Simpatika itu sebelum, ya, mulai dari 1 Januari 2016 sampai dengan tahun 2020 ya, 31 Desember 2020. Itu masuk kategori kedua. Nah, beberapa di sini Bapak Ibu misalnya di PAI itu separuh kategori 1, separuh lagi kategori 2, termasuk yang di Bapak Ibu di madrasah. Kemudian untuk kategori 3 itu adalah kategori itu PPG Prajabatan, ya. PPG Prajabatan ini tentunya bagi lulusan sarjana. Nah, baik itu sarjana yang murni, dalam ini misalnya matematika murni atau biologi murni, bahkan dokter itu bisa mengikuti pendidikan profesi yang tentunya nanti ada syarat linearitas. Jadi apakah linear atau tidak. Jadi termasuk Bapak Ibu linearitas itu kan pasti nanti akan menjadi syarat, gitu ya, di PPG Prajabatan. Misalnya sebagai guru kelas MI itu linearnya apa? Misalnya PPKN, kemudian pendidikan IPS, kemudian pendidikan matematika, itu linear bisa menjadi guru kelas MI. Jadi tidak hanya lulusan sarjana PGMI ya, atau PGSD, tapi sarjana misalnya pendidikan kewarganegaraan, pendidikan IPS, pendidikan IPA, pendidikan biologi, ya, itu bisa masuk karena linear dalam rumpun pendidikan guru kelas MI. Termasuk di Bapak Ibu yang ada di PAI misalnya, linearitasnya itu tidak hanya sarjana pendidikan agama Islam, tapi juga ada kajian Islam, ya, manajemen pendidikan Islam, itu bisa masuk ke dalam linearitas di PAI, ya, guru PAI. Jadi linearitas Bapak Ibu bisa melihat di Juknis PPG nomor 115 tahun 2022. Itu sudah linearitas terbaru